Hai viewers, tanggal 3 November 2020 merupakan momen bersejarah bagi rakyat Amerika Serikat, tentunya untuk memilih sang presiden yang akan menentukan arah kebijakan negara Amerika Serikat ke depan. Politik Amerika Serikat memang sangat mempengaruhi negara-negara di belahan dunia lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui calon presiden dari partai mana yang akan berkuasa berikutnya. Pertanyaannya nih viewers, apakah pemilu Amerika Serikat sama dengan negara kita Indonesia? Mari kita lihat fakta-fakta unik pemilu Amerika Serikat berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk pencet tombol merah alias tombol subscribe agar Medi lebih semangat lagi untuk menyajikan info-info yang menarik di channel ini. Kita lanjut. Fakta unik yang pertama. Berbeda halnya dengan Indonesia, pemilu Amerika Serikat biasanya dilaksanakan 4 tahun sekali. Begitu juga dengan masa jabatan Presiden Amerika Serikat yang hanya menjabat selama 4 tahun. Kemudian, bisa mencalonkan diri kembali setelah masa jabatannya berakhir. Namun, seorang presiden hanya boleh menjabat sampai 2 periode kepemimpinan. Setelah itu, tidak bisa mencalonkan diri kembali. Hal ini sepertinya sama ya dengan aturan pemilu di Indonesia. Fakta unik yang kedua, pemenang pemilu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah suara pemilih atau popular vote, melainkan oleh suara elektoral atau electoral vote yang diambil oleh Dewan Elektoral yang biasa disebut Electoral College. Bagaimanakah mekanismenya? Poin yang pertama, ketika orang-orang pergi ke TPS, mereka bukan memilih presiden secara langsung, melainkan memilih sekelompok pejabat yang akan menduduki Electoral College. Kata college di sini bermakna sekelompok orang yang nantinya bertugas untuk memilih presiden dan juga wakil presiden Amerika Serikat. Poin yang kedua, setiap negara bagian tentunya memiliki jumlah suara elektoral yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduknya. Misalkan nih, negara bagian Florida memiliki jumlah suara elektoral sebanyak 29. Bukan berarti negara bagian Georgia juga memiliki jumlah suara elektoral yang sama. Masing-masing negara bagian tentunya memiliki jumlah suara elektoral yang berbeda-beda. Poin yang ketiga, setiap calon presiden harus memperebutkan 538 suara elektoral dari total suara elektoral di semua negara bagian. Untuk bisa menang, setiap calon presiden Amerika Serikat harus mendapatkan 270 suara elektoral. Gimana viewers? Beda kan dengan di Indonesia? Fakta unik yang ketiga, partai yang bersaing dalam pemilu Amerika Serikat biasanya hanya ada 2, yakni Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Namun viewers, ternyata konstitusi Amerika tidaklah mengatur jumlah partai. Jadi sebenarnya partai-partai lain pun bisa mengikuti pemilu Amerika Serikat. Biasanya disebut jalur independen. Dalam sejarah Amerika, ada Ross Perot yang mengajukan diri sebagai kandidat presiden dari independen pada tahun 1992. Juga pada tahun 1980, ada John Anderson yang mencalonkan diri. Sebenarnya dia berasal dari Partai Republik, tetapi tidak terpilih sebagai kandidat Presiden Republik. Kemudian dia mencalonkan diri sebagai kandidat independen. Fakta unik yang keempat. Secara umum, Amerika Serikat mengenal ada 3 teknik dalam proses pemilihan atau penggunaan hak suara. Pertama adalah menggunakan hand count paper ballot. Cara ini mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Pemilih tinggal menandai siapa calon yang ia kehendaki untuk dipilih di dalam surat atau kertas suara. Selanjutnya pihak penyelenggara akan menghitung pilihan tersebut secara manual. Pilihan teknik ini mulai ditinggalkan oleh banyak negara bagian di Amerika Serikat. Cara yang kedua yakni paper ballot with optical scan. Ini merupakan perbaikan dari versi yang pertama. Namun saat penghitungan surat suara, penyelenggara menggunakan mesin pemindai data dan kemudian masukkan ke dalam sistem dan selanjutnya data tersebut akan dihitung. Versi ini menyingkat lebih banyak waktu daripada versi yang pertama. Cara yang ketiga adalah Direct Recording Electronic atau DRE. Pemilih tinggal memilih pilihannya dalam layar sentuh atau tombol tertentu. Semua proses menggunakan mesin. Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki opsi untuk memverifikasi pilihannya selepas memilih. Kelemahan tersebut akhirnya diperbarui. Mesin baru dari teknik ini menggunakan semacam struk pasca memilih untuk membantu si pemilih kepada siapa tadi ia menggunakan hak suaranya.
Tapi viewers, tidak semua pemilih bisa leluasa memilih teknik apa yang akan mereka gunakan. Jadi, semua tergantung dari negara bagian yang menyelenggarakan pemilu. Demikianlah informasi mengenai fakta-fakta unik dalam pemilu Amerika Serikat. Dan semoga informasi tadi bisa memberikan kita wawasan tentang dunia demokrasi yang ada di Amerika. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Sampai jumpa!